Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syadza Aura Imania dengan NIM 2302107006. Saya berasal dari kelas PAIB, tepatnya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan bikin video cara tutorial menggunakan media pembelajaran interaktif melalui website. Dan kali ini saya akan menggunakan website WordWall sebagai media pembelajaran interaktifnya, dan bagaimana caranya langsung saja kita lihat. Baik, dapat disimak dan diperhatikan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif. Di sini saya akan menunjukkan penggunaan media pembelajaran interaktif melalui website. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ya ke Chrome atau Google. Di sini saya akan menggunakan website pembelajaran interaktif WordWall. Kita bisa langsung ketik WordWall. Kita search. Kita di sini belum login ya, masih di berandanya. Dan di sini menggunakan bahasa Inggris. Untuk layarnya lebih baik lagi, ini menggunakan situs desktop. Bisa kalian pencet di sini, bisa kalian tekan tombolnya di sini. Dan kita terjemahkan untuk lebih mudah lagi mengerti ya. Kita masuk login menggunakan akun Google. Nah, ini kembali ke setelan HP ya. Kita masuk kembali ke situs desktop. Kita terjemahkan kembali. Langsung kita masuk di buat aktivitas yang biru ini. Buat aktivitas, dan tersedia banyak sekali template untuk pembelajaran interaktifnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan kuis ya untuk media pembelajarannya. Dan di sini saya akan menggunakan template, buka kotaknya, open the box. Di sini terdapat kotak sederhana, kotak dengan pertanyaan, dan judul kegiatannya. Untuk kotak sederhana ini dia langsung masuk ke pertanyaan ya, tidak ada lagi jawaban. Saya rasa saya telah menggunakannya kemarin. Tapi kalau dengan kotak dengan pertanyaan, dia pertanyaan lalu jawaban ABCD. Langsung masuk, kita buat ya, ini judul kegiatannya. Untuk materi yang saya akan masukkan contohnya di sini, karena kemarin saya menggunakan materi tayamum, maka di sini pun saya akan menggunakan materi tayamum. Saya akan masukkan dengan materi tayamum. Judul kegiatannya harus menarik ya, untuk menarik perhatian anak-anak peserta didik. Seperti apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu? Langsung kita ke pertanyaan. Nah, di sini terlihat ada mikrofon dan juga gambar ya, icon gambar. Di sini fungsinya di mikrofon ini, kalau kita ingin berbicara, kita ingin bertanya menggunakan suara kita ataupun audio lainnya. Tapi di sini saya akan memberikan contoh di gambar. Di sini kita bisa mengunggah kalau kita sudah memiliki gambarnya, ataupun kalau tidak kita bisa cari gambar di sini seperti tayamum misalnya. Search. Nih, timbul ya banyak gambarnya. Lalu saya akan memilih gambar ini. Dan saya masukkan pertanyaannya. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang dilakukan
pada gambar tersebut. Kita langsung masuk ke jawaban. Masuk ke jawaban. Di situ tadi gambar tentang tayamum ya. Langsung kita masukkan jawabannya. Tayamum, wudu, atau mandi, yang mudah-mudah saja. Kita kalau jawabannya benar, tayamum yang benar ya jawabannya, kita pencet kotaknya dan tercentang, berarti itu jawaban yang benar. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, misalnya benda tayamum, kita masuk ke pengertian tayamum ya. Tayamum ialah cara bersuci. Tayamum adalah aja ya. Atau apa yang dimaksud dengan tayamum? Lebih mudahnya, apa itu tayamum? Mandi, bersuci ya, menggunakan atau dengan debu, bersuci dengan air. Tuh, kalau kita sudah ya, ini jawaban yang benarnya adalah B. Kalau kita ingin menambahkan lagi pertanyaan, kita bisa pencet tambahkan item. Ini bisa sampai 100 pertanyaan, minimal 2 pertanyaan dengan maksimal 100 pertanyaan. Jadi semakin banyak pertanyaan, semakin bikin penasaran anak-anak tuh, peserta didik pasti bertambah penasaran. Lalu contoh pertanyaan yang ketiga yang akan saya masukkan yaitu saat kapan tayamum bisa dilakukan? Tapi pertanyaan saya yang akan saya cantumkan yaitu tayamum tidak boleh dikerjakan ketika titik-titik. Sini sehat, musim kemarau, lebih mudahnya tidak ada air, keadaan normal. Jawaban yang benar B lagi ya. Saya rasa cukup 3 contoh yang akan saya gunakan, 3 contoh pertanyaan. Lalu kita ketik selesai, kita tunggu. Nah, sini terdapat gaya visual yang bisa kita gunakan untuk lebih menarik perhatian peserta didik atau anak-anak. Lalu huruf yang bisa mengubah font. Di sini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk judulnya, judul kegiatannya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang kita ketik tadi, tapi di atas keterangannya masih menggunakan bahasa Inggris. Untuk mengubahnya kita pencet, kita tekan tombol di sini yang lagi. Maaf, ralat itu menanamkan ya. Untuk seperti ini kita ganti bahasanya menggunakan bahasa Indonesia di sini. Akan bahasa Indonesia.
kita pencet menyalin. Untuk membuat kode yang akan mengumpulkan hasil, tetapkan penggunaan loop click untuk menemukannya. Ini bisa kita setting lagi ya di akhir. Nah, untuk visualnya kita akan pilih yang musim panas misalnya, atau dinosaurus deh. Di sini ada papan peringkat, kita bisa lihat peringkat siapa yang menjawab pertanyaan dengan benar semua, atau salah satu, salah dua, atau salah semuanya. Ya, dan kita bisa start sini. Misalnya itu. Kita jawab dengan benar ya, misal benar. Lalu kita coba di pertanyaan yang kedua, kita mencoba menjawab dengan salah. Andi ya. Lalu yang ketiga, benar. Nah, yang tidak kita jawab dengan benar tadi, kita masih diberi kesempatan lagi ya untuk menjawab dengan benar. Dengan tayamum. Lalu setelah akhirnya kita dapat melihat skor dan juga waktu pengerjaan. Start again. Kalau sudah, kita bisa bagikan. Kita setting lagi ya, terjemahkan. Kita bagikan di set attachment. Kita tetapkan penugasan. Papan peringkat kita timbulkan. Nah, sudah dapat, bisa kita salin ataupun kita share dengan kode QR atau Classroom dan lain sebagainya. Lalu selesai, dan sudah ada di aktivitas saya. Nih ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya lihatkan, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan kreativitas anak dan juga keaktifan anak di kelas agar tidak membosankan ya, salah satu tujuannya. Dan semoga dapat dipahami dengan baik, karena ini sudah saya jelaskan dengan serinci dan sejelas itu, dengan singkat dan sangat jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.